Dalam perjalanan sejarah manusia, muncul sebuah pertanyaan klasik yang sering diungkapkan oleh banyak orang. Mengapa para nabi dan rasul hanya diutus di wilayah Timur Tengah? Apakah Allah hanya memilih bangsa Arab, Israel atau Mesir untuk menerima risalah kenabian? Pertanyaan ini tidak hanya muncul di kalangan pemeluk agama-agama samawi, namun juga menjadi refleksi penting bagi para pemikir dan cendekiawan lintas agama dan budaya. Pada dasarnya pertanyaan ini muncul dari kesan bahwa wahyu dan kenabian bersifat eksklusif hanya diturunkan kepada masyarakat tertentu di kawasan tertentu. Hal ini tentu memunculkan rasa keingintahuan dan bahkan kekhawatiran. Apakah umat manusia di kawasan lain tidak menjadi bagian dari rahmat dan petunjuk Allah? Agar kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman ini, sangat penting untuk memahami prinsip kenabian dalam Islam sebagai agama yang membawa pesan universal bagi seluruh umat manusia. Banyak para ulama dan sarjana muslim yang berupaya menjawabnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini. Di bawah langit yang membara, di tanah tandus tanpa sungai, Allah menumbuhkan manusia-manusia pilihannya, para nabi dan rasul. Tanah itu bernama Jazirah Arab, tandus, panas, dan seolah tanpa harapan. Namun dari sanalah cahaya wahyu memancar ke seluruh dunia. Sejarah manusia bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Dari keturunannya lahir peradaban pertama, Mesopotamia, Mesir, dan Syam. Semuanya berada di satu kawasan, Timur Tengah. Tempat ini menjadi saksi pertama manusia mengenal api, besi, dan bahasa. Namun di balik kemajuan itu, mereka juga mulai menyembah berhala, matahari, dan bintang-bintang. Maka Allah mengutus nabi demi nabi untuk menuntun manusia kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Wilayah Arab bukan sekadar padang pasir, ia adalah jantung dunia lama. Di utara, Mesopotamia dan Syam. Di barat, Mesir. Di timur, Persia. Di selatan, laut yang menghubungkan Afrika dan Asia. Letak strategis inilah yang membuat dakwah mudah menyebar. Kafilah dagang datang silih berganti, membawa rempah, kain, dan cerita tentang Tuhan. Allah memilih tanah ini karena setiap pesan yang lahir di sana akan sampai ke seluruh penjuru bumi. Di antara para nabi, ada satu sosok yang disebut Abul Anbiya. Bapak para nabi, dialah Ibrahim alaihissalam. Ia hidup di negeri Ur, Irak kuno. Ia menentang Raja Zalim Namrud dan menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Lalu Allah memerintahkannya berhijrah dari Babilonia ke Kanaan, dari Kanaan ke Mesir, dan akhirnya ke Lembah Gersang, Mekah. Di sanalah Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Dari mereka lahirlah bangsa Arab. Dari jalur Ishak lahir Bani Israel. Dari jalur Ismail lahirlah Muhammad SAW. Dua garis keturunan, satu risalah, Tauhid. Berabad-abad berlalu, manusia kembali tenggelam dalam kegelapan. Di tanah Arab, Ka'bah dipenuhi 360 berhala. Perang suku, kezaliman, dan kebanggaan pada darah menguasai hati. Perempuan dianggap hina, dan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka berdagang, berpesta, berperang, namun lupa pada Tuhan yang menciptakan mereka. Dunia butuh cahaya baru, dan saat itulah Allah mengutus Nabi terakhir. Di lembah Mekah lahirlah seorang yatim bernama Muhammad bin Abdullah.
Dikenal jujur, amanah, dan lembut hati, ia sering menyendiri di Gua Hira, mencari makna kehidupan. Hingga suatu malam, turunlah wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal lazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Qubais Al-Alaq 1. Sejak malam itu, gelap menjadi terang. Risalah Islam dimulai, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Mengapa Allah memilih tanah yang kering dan keras ini? Karena di balik tandusnya pasir, ada keteguhan dan kesabaran yang tak mudah goyah. Karena tanahnya keras, iman di sana tumbuh kuat. Karena bahasanya kaya, wahyu dapat disampaikan sempurna. Karena penduduknya berani, risalah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Dan karena keturunannya suci, garis kenabian terjaga. Semua bukan kebetulan, ini adalah rencana ilahi. Bahwa dari tanah paling sederhana, lahir agama yang paling agung. Dari lembah Mekah, Islam menyebar ke Madinah. Dari Madinah ke Persia, Syam, Afrika, dan Andalusia. Dalam 100 tahun, risalah dari padang pasir telah menyentuh 3 benua. Dari negeri tanpa sungai, lahir lautan ilmu. Dari bangsa penggembala, lahir pemimpin-pemimpin dunia. Tanah itu kini tak lagi gelap. Ia menjadi pusat cahaya peradaban. Kini ketika kita memandang padang pasir, kita melihat debu dan batu. Namun di balik itu, itulah tanah tempat malaikat menurunkan wahyu. Tanah tempat nabi-nabi sujud, dan tanah tempat Islam menyinari dunia. Tanah para nabi, dari padang pasir yang tandus, lahir cahaya yang abadi. Sungguh kami telah mengutus kamu, Muhammad, sebagai rahmat bagi seluruh alam.